Kita tuh seringkali meributkan ke apa lebih banyak fokus di masalah pemilihan gitu ya, katalog segala macam. Sebetulnya nanti kita lihat ya dari slide ini sebetulnya ya di wilayah tahapan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak ya semuanya ada ada celah gitu ya. Ya tentunya saya yakin juga di hal-hal lain pun ya celah-celah itu pasti ada ya. Jadi aturan kita sudah buat, metode pemilihan, metode perencanaan, metode pemilihan, metode kontrak segala macam sudah banyak sekali. Ada yang mau rigid, ada yang mau apa detail ya itu. Tapi ya sebetulnya ya tadi kembali lagi ke kita sendiri sebetulnya ke masing-masing, ke integritas masing-masing untuk bisa tadi Oh, Jawa ya, telah ini apa loh? mengetahui celah-celah di Nanti ya, setiap ya. tahapan. Nah, tentunya kita bisa ada antisipasi gitu kan, eh, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan ya. Tadi ada fraud segala macam gitu ya. Jadi ya pada intinya kita bisa melihat sebetulnya ya bukan hanya di proses pemilihan, bukan hanya di katalog gitu kan, ya semua juga pasti ada celah-celahnya gitu kan. Itu ya ada yang terkenal celahnya, ada yang kurang terkenal gitu ya. Namun ya apa misalnya kembali ke kita masing-masing. Nah, mudah-mudahan dengan frame dari slide pencegahan korupsi ini kita bisa lebih bisa melihat ya sebetulnya celah-celah itu bukan hanya di satu titik, sebetulnya ada banyak titik dan tentunya tugas kita bersama, kewajiban kita bersama dan ya kontribusi kita bersama untuk bisa bersama-sama menutup celah-celah tersebut. Ya, karena sebetulnya dari sisi aturan, dari sisi sistem, itu terus kita perbaiki, terus kita update. Ya, namun ya seperti hukum alam, yang namanya dualisme, yang namanya paradok, hukum dualisme, siang malam, terang gelap, baik jahat, ya tentunya akan selalu ada. Begitu. Tinggal kita memilih ada di sisi mana. Itu kesimpulannya berarti selesai ya, Mas Selesai. Cukup. Ini langsung langsung ngelempar umpan ini kepada audiens. Mau diskusi apa gitu ya. Tadi saya Padahal saya baru menggarisbawahi hukum paradoks nih Kang Eldi. Iya, ya. Biar santai aja. Ya udah, Siap, kita siap. lanjut ya. Siap, siap. Oke, kita Mangga, coba mangga. susuri Hmm, ya. Kita coba hmm. susuri slide-nya ya. Jadi di slide ini kita mengidentifikasi risiko korupsi dari tiga tahapan besar proses pengadaan ya. Kita tahu tiga tahapan besar pengadaan itu kan ada eh, pertama eh, perencanaan ya, kemudian yang kedua persiapan ya, kemudian yang ketiga kontrak. Di dalam perencanaan ada perencanaan pengadaan ya, kemudian sebelumnya ada perencanaan keuangan, kemudian di persiapan ada persiapan pengadaan ya, dan persiapan pemilihan, kemudian di kontrak juga di pelaksanaan ada pelaksanaan pemilihan penyedia kalau penyedia ya, kalau swakalola berarti dengan swakalola, kemudian pelaksanaan kontrak ya seperti itu. Nah, kalau di perencanaan pengadaan, nah ini kita lihat beberapa titik kritis gitu ya yang bisa menjadi celah ya. Nah, ini kalau saya baca langsung ini ya, pertama ada perencanaan tidak sesuai kebutuhan. Dan inilah yang paling sering banyak celah terjadi juga ini. Ya dalam se perjalanan saya pribadi gitu ya. Saya pribadi menjalani pengadaan ya. Nah, ini banyak juga nih perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, makanya di video TikTok di VT harapan saya di 2026 salah satunya adalah ini saya langsung ke ini ya Pak Mas Yasya ya langsung ke praktik-praktiknya ya. Jadi ini hanya Siap, sebagai siap. sebagai apa sih guidance aja ya sebagai Iya, iya. titik-titiknya. Nah, nanti dalam praktiknya gimana ya. Ini kan perencanaan tidak sesuai kebutuhan.
Makanya dalam harapan saya di 2025 salah satunya adalah penguatan ataupun ya perhatian kita tuh mari kita ya bukan dialihkan ya, mari kita lebih fokus juga ke perencanaan pengadaan ya. Kalau kemarin kan kita banyaknya tuh ya berdiskusi ataupun ribut berdebat tentang metode pemilihan gitu ya. Ya tadi katalog purchasing oleh katalog gitu ya. Kalau di purchasing ada Minkom, ada negosiasi apa gitu kan. Kemudian juga banyak cuci piring di kontrak. Tapi sedikit sekali yang membahas tentang perencanaan. Sebetulnya ini sudah teridentifikasi dari ya sudah satu dekade ya. Satu dekade lebih sebetulnya lebih ya sebetulnya. Jadi ini masalah klasik yang menurut saya ya paling mendasar ini. Jadi perencanaan kita ada sosialisasi ataupun apa pendampingan itu lebih ke pengisian RUP, pengisian sirup Ya, 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 aplikasi. ya, benar, benar. Jadi tidak menyentuh ke apa perencanaannya gitu ya. Tidak menyentuh ke perencanaannya, ke planningnya gitu ya. Dalam artian kan ini pertama kalau kita lihat di perencanaan kan ada identifikasi kebutuhan. Nah, tidak diperkuat bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan. Apakah sudah betul nggak ini yang dibutuhkan atau hanya keinginan? Atau hanya arahan Ya, dari pimpinan itu kan? Nah, itu kan arahan pimpinan juga itu merupakan salah satu sesat pikir itu kan? Appeal to authority itu kan? Nah, tapi ini hmm, arahan dewan itu kan? Atau arahan siapa? Oknum lah gitu ya. Oknum pimpinan, oknum dewan itu kan? Itu apa ya harus dilihat ini walaupun mau siapapun yang mengarahkan gitu kan ini sudah benar nggak ini memang dibutuhkan. Nah, ini juga kadang bukan hanya masalah pengadaan, masalah budaya juga. Kita banyak budaya apa istilahnya budaya feodalisme apa gitu ya. Jadi kalau sudah arahan dari atas tuh wah, udah apa tidak lagi di critical thinking kembali ini sudah pas belum gitu kan. Nah, ini benar, sudah benar. sesuai kebutuhan tidak kan? Jadi kalau sudah ada kata-kata arahan pimpinan, arahan dari atas gitu kan, ya udah itu logi apa berpikir kritisnya, logical frame-nya hilang itu kan, udah. Ya mungkin karena budaya tadi juga budaya feodalisme kita juga yang harus mulai dirubah seperti itu ya. Itu sering terjadi di lapangan ya, perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan. Padahal dari sisi keilmuan kan kita sudah relevan kan, ada pilihan-pilihan. Ini perlu sewa atau apa? Ini perlu beli kita punya atau cukup sewa. Karena kan kalau kita beli barang tersebut tapi kita tidak punya kemampuan untuk memelihara, yakin itu 2-3 tahun pasti sudah rusak dan ya tidak berguna lagi gitu kan. Kalau kita tidak punya kemampuan. Daripada begitu mendingan sewa gitu kan seperti itu. Ya contoh kecilnya misalkan kayak mesin fotokopi. Mesin fotokopi itu ya kalau rusak pasti itu disimpan langsung di gudang, simpan di gudang di belakang jadi gantungan jemuran, jadi jemuran kain pel gitu kan. Nah, seperti itu. Daripada beli mendingan sewa gitu kan fotokopi udah banyak. Atau seperti apa? Videotron atau apa yang gede itu kan harganya sampai puluhan miliar. Kita punya kemampuan nggak untuk memelihara itu gitu kan. Jangan sampai rusak, udah gitu kan. Dibiarkan padahal harganya mahal sekali. Nah, itu Ya, perencanaan ya yang sesuai dengan kebutuhan. Belum lagi kalau kita tidak punya kemampuan mengelola, memanage kan bisa dibawa ke rumah itu kan barang-barangnya gitu kan. Dan ya seperti mobil-mobil apa benda apa BMN lah seperti itu. Itu kan BMN kan banyak kasusnya kan hilang sekian persen. ya, Kan. Nah, iya. itulah kasus-kasus begitu memang jadi merambat kemana-mana gitu ya. Namun pada intinya adalah perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah ini pendekatan kita untuk mengetahui apa kebutuhan pengadaan kita itu sebetulnya ada ilmunya gitu ya. Ada Ya, ya. ilmunya, gitu. Ada apa? Ada keilmuan manajerialnya. Yang mana Mm-mm. itu memang ya tidak apa eh, eh, tidak di kurang kurang masih disosialisasikan kepada teman-teman para ahli pengadaan. Makanya tadi saya apa meminta
apa bantuan, kalau bisa ayo kita sharing terus biar tahu cara bagaimana mengidentifikasi kebutuhan itu kan seperti itu. Kemudian Setuju. juga ya, nah ini Setuju. agar agar tidak menyesuaikan keinginan. Nah, ini yang tadi udah ceritakan kan. Mm, Perencanaan dan sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu. Jadi ini kan mm, appeal to authority ini kan. Authority. Nah ini contoh apa salah satu yang paling mendasar di tahapan awal, paling awal dan ini paling awal dan ya sudah menjadi eh, penyakit yang kronis lah gitu ya. Nah ini harus sama-sama kita, ayo kita sama-sama perbaiki lah gitu kan. Ya kalau kita mau diskusi lebih lanjut terkait bagaimana mengidentifikasi kebutuhan, caranya kan. Karena pendekatannya kan bukan hanya dari sisi keilmuan pengadaan, itu ya, ada dari ya. sisi manajerial juga, dari sisi manajemen juga kan keilmuannya Mm, gitu kan. mm, Tuh mm, ada supply positioning model, Kraljic ya, supplier perception model, Pareto, apa terus melihat apa namanya spending ya, spending analisis ya beberapa tahun sebelumnya gitu kan, data atau data BMN segala macam itu yang harus kita pakai. Selain tadi arahan dari pimpinan, ya arahan pimpinan mm. juga belum tentu salah juga ya, ada juga Iya, yang sesuai. iya. Nah itu eh, poin A dan B ya di perencanaan yang memang ini eh ya kalau saya pribadi melihatnya ini sudah sudah satu dekade lebih ini dari dulu ini. Jadi kita tuh suka berlama-lama di perencanaan, berlama-lama Ya, di ya, perencanaan nih. Jarang sekarang yang sudah menyiapkan spek HPS segala macam. Harusnya ya. kan di deploy dulu ke Kralji, ke Mm, SPM, supply precision model. Kita tuh ada di mana pengadaannya, mana yang kritikal, mana yang rutin, mana yang bottleneck, mana yang leverage. Nah, yang kritikal inilah yang harus dia siapkan dari sekarang nih, yang harus hands on. Semuanya fokus di situ, siapkan speknya HPS-nya, perlu tenaga ahli, siapa tenaga ahlinya. Nah, itu. Nah, terus kita bikin schedule. Ya kayak inilah kalau mm, dalam NASA mah kayak peluncuran roket gitu ya. Houston itu mm. mana yang roket yang harus meluncur di awal, mana Iya, roket iya, yang bisa iya. dibelakangkan. Ini Mm, mana roket yang sophisticated harus kita lihat mm, bahan bakarnya segala macamnya. mm. Sehingga semua penerbangan dalam artian semua pengadaan itu aman meluncur gitu kan. Setahun selesai. Nah, itu kita berlama-lama sekarang ini kita berlama-lama di pengadaan, terburu-buru di pemilihan, terburu-buru sering saya terburu-buru di pemilihan, jadi akrobatik tuh di pemilihan, sehingga menimbulkan celah-celah itu di pemilihan juga ya. Kalau dulu saya kalau zaman jahiliyah tuh jargonnya tidak ada dokumen penawaran yang tak retak, jadi pasti dokumen penawaran tuh pasti ada salahnya aja. Kalau sekarang saya malah berjargon tidak ada dokumen pengadaan yang tak retak gitu. Karena terburu-buru itu kan dengan pengadaan pasti ada aja salahnya itu kita Iya, iya, melakukan iya. pengadaan. Itu kan bahaya itu kan karena Iya, iya. akuntabilitas pengadaan kan kita jaga. Kenapa? Karena berlama-lama di perencanaan. Terburu-buru di Eh, pemilihan, terburu di mm, pemilihan, di kontrak tergopoh-gopoh. Solusi mm, akhir tahun lah segala macam lah gitu. Nah, mm, harusnya di perencanaan itu sudah firm, fix gitu ya. Yang mm. memang perlu perencanaan sebentar, udah selesaikan di awal tahun gitu kan. Kita bisa memaksimalkan pemilihan dengan tenang dan bisa berlama-lama di pelaksanaan. Harusnya berlama-lama di pelaksanaan. Ada spare Nah, waktu gitu kan. Kurang lebih seperti harapan idealnya. Nah, ini kita harus perlu penguatan di perencanaan. Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan. Nah, kemudian eh, nah, markup PBJ dalam penyusunan anggaran. Nah, selanjutnya yang cek nih ya. Nah, kedua, yang selanjutnya yang cek nih ya. mm, Markup nilai PBJ dalam penyusunan anggaran. Nah, ini tadi itu biasanya ketika perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan, nah tentunya ya pasti ada yang sudah distorsi itu sudah kalau dalam sudut itu penyimpangan itu semakin membesar, distorsi itu semakin besar gitu kan, penyimpangan kalau dalam sudut itu kan, sudut mm. melenceng sedikit ya semakin jauh semakin Makin melenceng mulailah gitu ya. kan, Mm, mulai melenceng gitu kan, mulai mm, terus mm, membesar ya. Nah mm. mulai membesarnya membuka sudutnya semakin besar, selanjutnya ya di markup lah anggarannya gitu kan. Kita sebelum bicara ke spek, belum ke bicara harga perkiraan ya, ini Mm, adalah dalam anggarannya ya, dalam anggarannya.
dalam anggarannya ini sudah digelembungkan. Nah, ini biasanya berkaitannya dengan korupsi anggaran, ini ya, Iya. kaitan ke korupsi anggaran. Itu untuk mempersiapkan tanda kutip pelencengan yang lebih besar lagi ke sananya. Iya, iya, Itu. iya. Oke, nah itu yang paling mendasar nih ya, apa dalam perencanaan pengadaan. Ini yang paling klasik ini, yang paling klasik dari dulu. Ya nanti kalau sudah tanda kutip terkuak ataupun menjadi kasus korupsi ke tipikor, nanti biasanya muncul sosok-sosok apa yang namanya calo ya, calo pengadaan ya. Itu yang menjadi pihak kedua ya, pihak ketiga ya, pihak ketiga ya, pinjam bendera nanti kan. Nah, makanya kita budayakan jangan nyebut pihak ketiga ya, karena seharusnya hanya pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga nanti subkon tuh, calo itu biasanya tuh ya, apa dijual, ya, penjualan paket ya, pinjam bendera segala macam modusnya itu. Itu biasa diketahui kalau sudah di ujung di sidang tuh ya. Jadi pertanyaan hakim, ya pertanyaan klasiknya, apakah pinjam bendera dilarang dalam pengadaan? Nah, itu sudah sering menjadi pertanyaan seperti itu. Itu Iya, iya, awalnya iya. di sini, awalnya di sini nih, awalnya di sini. Mhm. Jadi nanti ada ya selain calo proyek, ada calo anggaran. Dia yang bawa Ya, ya. anggarannya, dia yang ngurusin Mhm. anggarannya. Ya nanti juga menjadi calo proyeknya dengan pinjam bendera nanti dalam kasusnya itu seperti itu.